Kandidat. By design, setelah kerusuhan Morowali, Chaplin instruksikan ambil alih tambang nikel. Apa kita di sini? Kita tidak punya tambang. Yang ada sih di Ulu Utara, tapi masih diatur oleh Vale. Baru akan didistribusi. Karena itu Pak Gubernur Tenggara Utara harus kembalikan ke masyarakat, supaya jangan terulang lagi yang lebih besar konflik apa yang terjadi di Morowali. Kenapa Morowali terjadi konflik? Pertama, keselamatan kerja yang kita baca. Kedua, kesejahteraan. Kerja keras, jadi orang tahu semua nikel itu untungnya besar, tapi gajinya tetap UMR rakyat biasa. Ketidakadilan, karena tenaga kerja Cina gajinya 4-5 kali dibanding lokal. Keempat, karena masalah sosial. Komunikasi tidak berkembang, kehidupan yang berbeda dan sebagainya. Supaya ini tidak terjadi, tidak berarti mereka harus pulang, harus berhenti, tapi kita harus maju. Jangan kekayaan itu hanya kita mendapatkan upah murah, kan? Harus berkembang. Karena itu kita bicara dengan Amran, pokoknya dari tambang ke smelter ke produk akhir harus kita pengusaha mulai masuk ke situ. Jangan begitu ada orang asing kita kasih karpet merah. Wah, hebat, ada investasi dari Cina, dari Inggris, dan macam-macam. Ngeri-ngeri sedap. Ini Chaplin mainnya. Waktu investor belum masuk, tidak ada satupun perusahaan lokal mau investasi. Kandungan tambang dari dulu ada, tapi sekarang sudah ditambang, baru mau ambil alih. Gak mau keluar biaya survei dan bangun pabrik. Maunya rampok saja yang sudah jalan. Kalau begini caranya, Indonesia akan kehilangan kepercayaan investor dari luar negeri. Sementara kita tahu bahwa investor lokal kebanyakan maunya langsung untung. Istilahnya tidak mau dulu bakar-bakar uang yang biasanya dilakukan investor besar. Padahal proses tambang, pengolahan smelter, hingga jadi bahan jadi itu dilakukan dengan transfer teknologi. Transfer teknologi ini diperlukan karena negara kita belum paham dan punya teknologinya. Banyak yang mengeluh kenapa nggak orang Indonesia semua. Ya memang nggak ada. Karena apa? Kita berpuluh-puluh tahun tidak pernah memperhatikan pembangunan politeknik yang berkualitas di daerah-daerah ini. Sekarang sudah diajari dan teknologinya ada. Chaplin mau langsung ambil alih aja. Penulis jadi teringat dengan kerusuhan 98. Banyak rakyat dan mahasiswa jadi korban preman-preman yang entah didatangkan dari mana. Lalu setelah Soeharto mengundurkan diri karena tekanan dari masyarakat yang berkorban nyawa, tiba-tiba muncul Amin Rais yang entah bagaimana ceritanya lalu dijuluki tokoh reformasi. Cara yang sama juga digunakan oleh kelompok yang sama, walaupun beda aktor intelektualnya. Contoh lain adalah pengambil alihan Carrefour oleh grup anak singkong yang merupakan proksi Chaplin. Terakhir adalah pengambil alihan ribuan hektar lahan coklat di Poso yang tadinya milik Transmigran, sekarang dikuasai anak perusahaannya Chaplin. Kenapa cara yang sama selalu digunakan dan polanya selalu sama? Padahal untuk menangkap tikus saja tidak bisa menggunakan strategi yang sama. Ya simpel saja, karena rakyat kita mudah diadu domba jika menyangkut sara, suku dan agama. Tahu berapa kan IQ rata-rata rakyat Indonesia? Prosedurnya jelas, bahwa sebelum masuk Indonesia itu sudah mendapat persetujuan dari kedutaan kita. Jadi itu prosesnya sudah sangat safety kan. Kemudian masuk Soekarno-Hatta, itu tidak main-main. Jadi itu hanya sebatas itu cerita orang yang mungkin tidak tahu proses mekanisme yang standar yang negara terapkan, bagaimana
proses masuknya orang asing di Indonesia. Kalau orang tidak tahu standar-standar ini, pasti akan ada tanda kutip kecurigaan. Tapi saya yakin bahwa dengan kita menjelaskan seperti ini, orang akan tahu bahwa itu tidak mudah loh. Sebelum masuk ke sini, itu sudah ada proses lewat Kementerian Luar Negeri kita, kedutaan kita, kan, itu untuk lebih yakin ke imigrasi. Jadi itu standar yang diterapkan Indonesia, sehingga kita yakin yang masuk khusus TKA ini tidak seperti apa yang menjadi ketakutan orang. Jadi TKA di Morowali punya kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah. Itulah tadi yang saya maksud, ada kami dapat dari retribusi perpanjangan izin tinggal orang asing. Itu setelah saya jadi bupati, itu dulu yang saya kejar. Alhamdulillah kita dapatnya setiap tahun itu 76 miliar. Artinya bahwa maka masyarakat kita bisa menikmati tadi. Nikmati lewat mana? Dapat rumah 50 juta, dapat perahu fiber, anaknya yatim piatu bisa sekolah. Ini yang kami sosialisasi. Setiap menyerahkan bantuan, saya sampaikan itu dari mana sumbernya. Sehingga tidak lagi orang muda diprovokasi bahwa TK itu hadir tidak punya guna-guna. Tahun 98, manfaatkan kebencian terhadap etnis Tionghoa. Kejadian Poso memanfaatkan konflik agama, dan kini di Morowali memanfaatkan isu tenaga kerja asing vs pribumi. Cuma aksi 212 saja yang mungkin bisa dibilang agak gagal, walaupun pada akhirnya masuk tuh wakil mereka di istana. Kelompok apakah mereka? Kelompok ini penulis sebut oligarki syariah. Kelompok oligarki yang ingin menguasai tanah air dengan memainkan politik kebencian dan adu domba berlatar ras dan agama. Chaplin adalah salah satu bagian dari mereka. Lalu siapa saja pemainnya? Tanpa perlu sebut nama penulis, yakin pembaca Syuet sudah paham siapa sih yang selalu teriak-teriak syariah, ekonomi syariah, pariwisata syariah. Orangnya bukan hanya satu loh. Intinya mereka ini tidak puas dengan ekonomi Indonesia yang dikuasai keturunan Tionghoa. Mereka ingin ambil alih dengan berbalut istilah syariah. Banyak yang dukung. Oh jelas, apalagi kalau orang tersebut sangat benci keturunan Tionghoa dan merasa tidak bisa bersaing dalam ekonomi Indonesia. Maka mereka ini selalu sebut-sebut 9 naga. Untuk apa? Ya cuci otak rakyat agar benci keturunan Tionghoa. Dan cara mereka cukup berhasil, karena banyak rakyat kita yang masih bodoh. Bayangkan, isu Siskai bukan muslim saja sampai sekarang dipercayai sebuah kebenaran. Cek saja betapa bodohnya komentar-komentar kadrun di podcast Dedi dengan orang bersangkutan. Mereka percaya loh sampai sekarang kalau Siskai bukan muslim, padahal sudah jelas faktanya. Kebodohan ini dimanfaatkan oleh para oligarki syariah untuk memanfaatkan para bego tersebut. Penulis kadang mikir, kalau para bandit ini kan paham agama dan khatam, tapi kok seperti tidak takut neraka. Apalagi di antara mereka banyak yang hanya tinggal menunggu ajal. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syuet.com, ditulis oleh Jaya Wijaya.